Baik, jadi sesi diskusi kita pada hari ini kita bagi dalam dua sesi. Nanti setelah para narasumber menyampaikan materinya, kita akan ada sesi tanya jawab dengan peserta diskusi. Baik, kita dengarkan penjelasan dari Ketua DPU Aceh. Langsung saja kita persilakan Tunku Haji Amri M. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat saudara moderator Bang Elfizar, ini senior saya, Kepala Bapeda Aceh. Yang terhormat sahib saya Saudara M. Riza Falevi, dan ini aktivis yang telah hadir sebagai narasumber. Baik, saya kira saya hanya pada tataran prinsip dan azas kepemerintahan. Bahwa kita inginkan yang pertama yang harus kita pahami betul bahwa yang namanya pemerintahan Aceh itu adalah DPRA dan gubernur. DPRA dengan alat kelengkapannya, gubernur dengan aparatur yang ada di bawahnya. Tanpa sinergisitas, tanpa kesepahaman antara DPRA dan gubernur, tanpa azas kemitraan yang setara, yang seimbang, yang sejajar antara DPRA dan gubernur, maka semua program dan kebijakan itu tidak akan berjalan mulus. Nah, oleh karenanya yang kita harapkan apa? Bahwa dengan RPJMA yang mencoba mempacking Aceh ini menjadi Aceh hebat, seharusnya pemerintahan Aceh, baik gubernur dan DPRA, itu memberikan ruang bagi tumbuh kembangnya ekonomi secara baik. Saya melihat pada kebijakan yang dilakukan ketika masa perjuangan Rasulullah, itu titik tumpunya di awal pada dua hal. Yang pertama adalah agama, yang kedua ekonomi. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu kemudian membangun yang pertama adalah masjid, menata pelaksanaan ibadah Makkah. Yang kedua, mengatur bagaimana aktivitas ekonomi jual beli di antara masyarakat yang ada di Madinah. Baru setelah itu Rasulullah membentuk yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah konstitusi, undang-undang dasar tertulis pertama di dunia yang mengatur berbagai sektor kehidupan, berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik itu ekonomi, politik, keamanan, agama, dan berbagai macam hal yang diatur di dalamnya. Maka saya kira pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan beberapa ide dan pemikiran kepada pemerintah Aceh dan kepada DPRA, bahwa dalam berbagai hal itu terlalu banyak PR yang harus kita kerjakan. Misalnya bidang ekonomi. Bidang ekonomi, kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang bagus, aktivitas ekonomi yang baik, tidak terjadi kelangkaan uang di tengah masyarakat. Diakui atau tidak, sampai dengan hari ini bahwa masyarakat Aceh masih sangat bergantung pada realisasi anggaran pendapatan dan belanja Aceh. Kalau APB aman tidak bisa direalisasikan, maka aktivitas ekonomi tidak terjadi. Kelangkaan uang terjadi di mana-mana. Kemudian pelemahan daya beli, uang susah didapat. Nah, saya menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita berpikir ingin mencari investor dari luar, tidak perlu. Kalau kita bisa merubah mindset, cara berpikir, tidak perlu mencari investor dari luar. Kita ciptakan investor-investor di dalam negeri. Kita kerjasama dengan Bank Indonesia, kemudian menyeleksi pengusaha-pengusaha Aceh yang diseleksi oleh Bank Indonesia. Siapa yang tidak bermasalah dengan bank, maka dia akan lewat. Sediakan dana kepada mereka dari APBA, dan mereka diwajibkan untuk melakukan investasi di Aceh dalam bidang-bidang tertentu, apakah itu pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya. Coba bayangkan sekarang apa yang kita nikmati, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita gunakan, apa yang kita lakukan setiap harinya, barangnya, produksinya, semua barang dari luar. Berapa banyak uang kita yang dibawa keluar, dan berapa banyak uang luar yang kita bawa kemari? Nggak ada. Sayur, telur,
tomat, bawang, itu semua dari luar bawa kemari. Apa Aceh nggak punya lahan? Kita punya lahan yang luas. Apa lahan di Aceh nggak subur? Kita punya lahan subur. Tetapi kebijakan ke sana yang belum dilakukan, bagaimana Aceh menjadi daerah produksi agriculture, produksi pertanian, produksi peternakan dan sebagainya, dan kita bisa kirim keluar. Tapi hari ini yang terjadi, buah-buahan kita impor dari luar. Dulu kemana-mana kita lihat rambutan banyak, mangga banyak, jambu banyak, berbagai macam buah-buahan banyak, tapi hari ini kita datangkan dari luar. Nah, apalagi saat sekarang pemerintah Aceh sedang melakukan menjajaki kerjasama dengan pemerintahan Dubai dan Arab Saudi, Timur Tengah. Arab Saudi itu setiap tahun butuh binatang ternak itu jutaan ekor. Kenapa kita tidak berbicara dengan pemerintah Arab Saudi, Dubai atau negara-negara kaya di Timur Tengah? Ada tidak pengusaha Anda yang mau mendalami bidang peternakan? Kita kasih 1000 hektar, Anda pelihara jutaan, ratusan ribu ekor ternak di sini, kemudian kalau sudah jadi kirim ke negeri Anda. Bisa, why not? Kita apresiasi pemerintah Aceh sudah mengadakan kapal. Ya, kapal Aceh hebat, dan itu adalah sarana transportasi dan bisa membantu masyarakat meningkatkan ekonomi. Terlalu banyak, dan rakyat juga salah, masyarakat juga salah. Kita diberikan ruang membangun koperasi yang ada mindset kita apa? Koperasi simpan pinjam, hari ini kasih nggak kembali. Koperasi toserba, beli garam, beli gula, jual. Kapan majunya? Coba mindset kita robah. Seperti di Pulau Jawa, di Jawa Barat, orang mendirikan koperasi, kemudian koperasi punya modal, dan dia beli bahan material, apakah itu garmen, apa itu kulit, apa itu sebagainya. Kemudian dia cari masyarakat di sekeliling koperasi itu, mereka suruh ini bahan, yuk kerjakan. Nanti hasil kerjanya kita beli. Koperasi yang jual keluar. Kita tidak ada yang berpikir seperti itu, lebih suka kerja individual dan personal. Nah, ini saya kira hal-hal yang harus dirubah. Mindset kita dulu. Yang pertama mindset, baik itu pemerintah maupun masyarakat, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda kita harus kita rubah bagaimana mencari uang melalui jaringan internet. Berapa banyak sudah orang bisa hidup mapan hanya memanfaatkan jaringan internet, baik itu melalui pasar online dan sebagainya. Dengan menciptakan berbagai macam rancangan-rancangan, desainer-desainer macam-macam, kemudian rancangan itu dia jual. Jadi banyak hal yang harus kita rubah supaya kita tidak seperti ayam potong. Mana potong dia hanya menunggu disubsidi makan, dikasih makan, tapi tidak pernah berusaha berpikir, bekerja, berusaha menciptakan hal-hal baru yang inovatif, yang penuh dengan daya kreasi dan sebagainya. Coba lihat, kita ke Pulau Jawa bisa beli baju satu lembar itu dengan harga 20.000 sampai 30.000. Tapi ketika kita di pasar Aceh atau di Menayung atau di pasar-pasar yang ada di Aceh, saya kira sangat jarang kita temukan harga baju yang di bawah 100.000. Pertanyaannya kenapa? Karena kita hanya mengandalkan memasukkan barang dari luar, menjual tanpa pernah berpikir bagaimana berupaya untuk memproduksi barang itu agar harga itu menjadi murah, lapangan kerja terbuka, kemudian ekonomi semakin baik. Saya kira itu hanya sekedar gambaran saja, dan nanti dipertajam di diskusi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Ketua P3 Aceh, Tunku Haji Amri Emali yang telah menyampaikan materinya panjang lebar tentang refleksi 3 tahun Aceh hebat. Ada beberapa hal yang bisa kita simpul dari apa yang telah disampaikan oleh Tunku Haji Amri Emali, bahwa masyarakat Aceh hari ini masih sangat tergantung pada realisasi anggaran APBA Aceh. Kemudian tidak perlu mencari investor dari luar Aceh, tapi perlu pembinaan serta pengelolaan para pengusaha Aceh melalui
APBD Aceh. Kemudian masih banyaknya buah-buahan yang diimpor dari luar Aceh, serta beliau juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Aceh yang telah menyediakan transportasi KMP Aceh Hebat sebagai bentuk upaya untuk memperpendek jalur konektivitas antar wilayah serta peningkatan ekonomi.